Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang gelap dan kelaparan, di belantara kita
pujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku memujimu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya ini. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menghentikan wabah penyakit COVID-19 sekarang juga. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup
dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menghentikan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ada 3 mujizat yang dicatat dalam Injil Markus pasal 5. Yang pertama, orang yang kerasukan setan legion dilepaskan dan menjadi waras. Yang kedua, anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Yang ketiga, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sembuh seketika tatkala ia menjamah jumbai jubah Yesus. Apa yang kita pelajari? Yang pertama dapat kita simpulkan di sini bahwa Tuhan Yesus memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Semua mujizat yang dicatat dalam Injil Markus pasal 5 ini adalah kasus yang sudah tidak ada obatnya. Secara manusia sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk beroleh kesembuhan atau kelegaan. Ketiga kasus ini berbicara
mengenai mereka yang sedang berhadapan dengan jalan buntu. Kasus yang pertama, orang gila yang dirasuk roh jahat di Gadara sudah tidak bisa berdoa memohon kelepasan dari Tuhan Yesus. Secara manusia, bagi orang gila yang dirasuk oleh roh jahat ini, barangkali mati lebih baik daripada terus menderita disiksa oleh roh jahat. Dia berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi ketika orang gila yang dirasuk setan ini bertemu dengan Tuhan Yesus, atau lebih tepat bila dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang menemui orang gila yang dirasuk setan ini, Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Hasilnya orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Kita melihat di sini Tuhan Yesus mau dan mampu memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Kasus yang kedua, karena ada halangan di jalan. Sebelum Yesus tiba, anak perempuan Yairus bahkan sudah sempat meninggal dunia. Keluarga Yairus pikir semua sudah terlambat. Sudah tidak ada gunanya meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Keluarga Yairus pikir mereka sudah berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yesus tetap datang ke rumah Yairus. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah meninggal sehingga hidup kembali. Jadi kematian pun bukan jalan buntu bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau dan mampu memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Kasus yang ketiga, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Banyak orang berpendapat bahwa ibu ini berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi ketika ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kembali kita melihat di sini, Tuhan Yesus mau dan mampu memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, umat Tuhan berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kemudian Firaun, raja Mesir, berubah pikiran. Karena itu Firaun mengerahkan pasukannya untuk mengejar, menangkap, dan memperbudak mereka kembali. Ketika umat Tuhan tiba di pantai Laut Teberau, nampaklah di depan ada laut yang menghadang, di belakang ada pasukan Mesir yang mengejar, di kiri kanan mereka ada bukit-bukit yang menghadang. Tidak ada jalan untuk menghindar
atau melarikan diri dari serangan pasukan Mesir yang terlatih dengan persenjataan yang lebih lengkap dan lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh umat Tuhan. Mereka berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan membelah laut yang ada di depan mereka. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir itu. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Apa yang merupakan jalan buntu bagi orang Israel, ternyata bukanlah jalan buntu bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan bersedia membuat jalan ketika nampaknya sudah tidak ada jalan. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai Hana yang mandul. Zaman dahulu belum ada bayi tabung. Setelah beberapa tahun menikah dan tidak kunjung punya anak, nampaknya Hana berhadapan dengan jalan buntu. Satu-satunya harapan adalah dengan memohon, meminta anak kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Inilah yang dilakukan oleh Hana. Alkitab mencatat, dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Dan Tuhan mengabulkan permohonan doa Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Apa yang merupakan jalan buntu bagi Hana, ternyata bukanlah jalan buntu bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan bersedia membuat jalan ketika nampaknya sudah tidak ada jalan. Kita baca dalam Alkitab bagaimana keberhasilan ternyata membawa masalah sendiri bagi Daud. Daud terlalu berhasil dan terlalu terkenal sampai membuat atasan
raja dan mertuanya Saul menjadi iri hati, dengki, dan akhirnya berusaha membunuh Daud. Setelah beberapa kali lolos dari maut, akhirnya Daud merasa tidak aman di negerinya sendiri. Daud melarikan diri ke negara tetangga. Daud lari dari Raja Saul kepada Ahis, Raja kota Gad. Dalam keadaan terjepit, pikiran Daud jadi kacau dan salah perhitungan. Apa yang dapat diharapkan dari Ahis, Raja kota Gad? Gad adalah kampung halaman Goliat, lawan yang dikalahkan oleh Daud dalam sebuah duel 1 lawan 1, dan yang kepalanya dipenggal oleh Daud. Dan Daud datang dengan membawa-bawa pedang Goliat. Mungkin Daud pikir Raja Ahis akan rela menerima jenderal Raja Saul yang membelot. Tetapi segera penasihat Raja Ahis memberi penilaiannya. Lagi pula bagaimana dengan para janda veteran Filistin? Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Bila Ahis Raja Gad sampai diperhitungkan jadi tempat perlindungan, berarti Daud benar-benar terjepit. Firman Allah mengatakan, sebab itu Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Mari kita perhatikan kata di depan mata mereka. Mari kita perhatikan kata di dekat mereka. Ini menunjuk kepada fakta bahwa Daud ditangkap. Akibatnya Daud menjadi ketakutan. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gad itu. Malaikat maut nampaknya sudah siap untuk mencabut nyawa Daud. Karena membuat keputusan yang salah, Daud berhadapan dengan jalan buntu. Dalam keadaan gawat ini, Daud berpura-pura gila dan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sandiwara Daud ini rupanya cukup meyakinkan. Dia dilepaskan. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Mengenang peristiwa ini, Raja Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan." Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud selamat bukan karena faktor keberuntungan, tetapi karena Tuhan membela dia. Daud lolos dari maut bukan karena faktor keberuntungan, tetapi karena Tuhan membuka jalan ketika nampaknya sudah tidak ada jalan. Bahkan ketika Daud sudah salah perhitungan sekalipun, telah salah langkah mengungsi ke kampung halaman Goliat, musuh yang dipenggal kepalanya oleh Daud, Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya dan tetap menolong Daud. Tuhan adalah Tuhan yang baik
Dia adalah Tuhan yang setia. Apa yang merupakan jalan buntu bagi Daud bukanlah jalan buntu bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan bersedia membuat jalan ketika nampaknya sudah tidak ada jalan. Apakah ada di antara kita yang juga pernah atau sedang mengalami jalan buntu? Sejauh kemampuan manusia, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mungkin ada yang mengidap penyakit yang secara ilmu kedokteran sudah tidak mungkin disembuhkan. Mungkin dalam masa pandemi ini ada yang terkena pemutusan hubungan kerja, sudah melamar kerja kemana-mana, tapi masih belum diterima. Sementara tabungan sudah semakin menipis, Anda merasa seperti berhadapan dengan jalan buntu. Mungkin ada usaha yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga, tetapi karena pandemi, usaha ini terhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Keterampilan lain tidak ada, modal usaha juga kurang. Mau usaha apa lagi untuk mencukupi keperluan keluarga? Anda bingung, Anda berhadapan dengan jalan buntu. Mungkin ada yang salah perhitungan seperti Daud, sehingga mengalami kerugian. Biar semua aset yang ada dijual sekalipun, masih belum cukup untuk menutupi kerugian. Anda berhadapan dengan jalan buntu. Mungkin ada yang seperti Hana, sudah lama Anda merindukan keturunan, tetapi tidak kunjung bisa hamil. Anda merasa berhadapan dengan jalan buntu. Mungkin ada yang merindukan pasangan hidup, namun belum ada yang melamar atau mendekat. Sementara usia terus bertambah, Anda merasa berhadapan dengan jalan buntu. Mungkin ada yang sedang berhadapan dengan orang jahat yang cari gara-gara dengan Anda. Anda bingung bagaimana harus menghadapinya. Atau mungkin ada yang mempunyai anak yang memberontak dan atau membawa banyak kepedihan di dalam hati. Semakin ditegur, semakin membangkang dan sepertinya berhadapan dengan jalan buntu. Bila kita menghadapi jalan buntu seperti ini, ingatlah, dijamah oleh Tuhan Yesus yang dirasuk roh jahat tidak bisa terus dirasuk roh jahat. Dijamah oleh Tuhan Yesus yang sudah mati tidak bisa tetap mati tetapi bangkit kembali. Dijamah oleh Tuhan Yesus yang pendarahan tidak bisa terus pendarahan tetapi pendarahannya berhenti dan menjadi sembuh. Dijamah oleh Tuhan Yesus yang sakit tidak bisa tetap sakit dan menjadi sembuh. Dijamah oleh Tuhan Yesus yang kesulitan keuangan tidak bisa tetap berkekurangan. Dijamah oleh Tuhan Yesus hubungan yang rusak tidak bisa tetap rusak. Dijamah oleh Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar bagi segala pergumulan hidup manusia. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jalan buntu bukanlah saat untuk berputus asa. Jalan buntu adalah saat untuk jangan takut, tetapi tetap percaya akan kebaikan Allah. Jalan buntu adalah saat untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan Yesus yang sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita. Jalan buntu adalah saat untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Jalan buntu adalah saat
untuk mempercayakan hidup kita dan segala pergumulannya kepada Tuhan Yesus yang karena mengasihi kita telah meninggalkan sorga mulia, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kita, namun yang telah bangkit kembali untuk memberikan hidup berkelimpahan kepada setiap orang yang percaya dan bersedia mempercayakan hidup mereka kepadanya. Yesus adalah Tuhan yang pasti akan memberi jalan keluar bila kita sedang berhadapan dengan jalan buntu. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan akan memohon pertolongan Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup Anda kepadanya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Sampai ini. mujizat itu dinyatakan dalam hidup kami, Bapa. Tak Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. tak pernah sendiri, Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. sekali lagi Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. amin, haleluya. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan Tuhan, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. amin Yesus. Kami tetap percaya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan Bapa. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin, terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai
takkan berhenti percaya. Irialabasanda Torialabasanda Torialabasanda Torialabakushai. Irialamohorialabasanda Torialabasanda Torialabakushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialabakushai kakaralabakushai. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jalan buntu bukanlah saat untuk berputus asa. Jalan buntu adalah saat untuk jangan takut, tetapi tetap percaya akan kebaikan Allah. Jalan buntu adalah saat untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan Yesus yang sudah berjanji bahwa Dia akan memeliharakan kita. Jalan buntu adalah saat untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Jalan buntu adalah saat untuk mempercayakan hidup kita dan segala pergumulannya kepada Tuhan Yesus yang karena mengasihi kita telah meninggalkan sorga mulia, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa kita, namun yang telah bangkit kembali untuk memberikan hidup berkelimpahan kepada setiap orang yang percaya dan bersedia mempercayakan hidup mereka kepadanya. Yesus adalah Tuhan yang pasti akan memberi jalan keluar bila kita sedang berhadapan dengan jalan buntu. Apapun bahaya, pergumulan hidup, kesesakan yang sedang kita hadapi sekarang ini, mari kita minta tolong kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan sekarang ini. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang meminta dan terus meminta pasti akan menerima. Tuhan Yesus berkata, orang yang mencari dan terus mencari pasti akan mendapat. Tuhan Yesus berjanji, setiap orang yang mengetok dan terus mengetok, pintu pasti akan dibukakan bagi mereka. Irialamo kakaralabasanda torialabasanda torialabakushai. Mari kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialabakushai. Kakaralabakushai, kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha.
yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang sedang sekolah, kuliah atau sedang melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, kuliah dan pendidikan lanjutan. Juga yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon hikmat Tuhan diberikan kepada para orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh tidak percaya, roh bimbang, roh ragu, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali. Mari kita semua bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali, dan nanti cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Bersama dengan saudara. Mati bagiku, Dialah penebus yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagimu,
Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada jalan buntu bagi-Mu. Maut pun tidak berkuasa. Kau bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, gunung batu kami, kota benteng kami, Allah keselamatan kami.
Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. darah-Mu, Darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. sekali lagi harapanku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita sembah. Di dalam Mari kita nyatakan hanya Engkau Tuhan harapan kami. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Mari bersama katakan, tak pernah gagal, tak pernah gagal.
Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya."
selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang untuk turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya.